Anatomi. Kata anatomi berarti pemotongan tubuh untuk memeriksa bagian-bagiannya. Pengetahuan yang didapat dengan cara ini pada dasarnya bersifat regional, di mana seseorang memperoleh keakraban dengan setiap bagian tubuh, seperti lengan atau kaki. Namun, tiap bagian mengandung jenis pembuluh darah, saraf, tulang yang sama, dan seterusnya, sehingga selain anatomi regional ada juga aspek sistematik di mana tubuh dianggap terdiri dari beberapa sistem terkoordinasi seperti sistem saraf. Sistem tubuh dikenal sebagai anatomi makroskopis atau kasar, dan kontras dengan mikroskopis anatomi atau histologi, yaitu ilmu yang mempelajari struktur sel dan jaringan. Kita juga harus mempertimbangkan anatomi perkembangan, yang dikenal sebagai ontogeni dan terdiri dari embriologi yang merupakan pertumbuhan individu di dalam rahim, perkembangan pasca kelahiran dari bayi hingga dewasa, dan kemudian menjelang akhir hayat. Perubahan tertentu seiring bertambahnya usia disebut penuaan. Metode memperoleh pengetahuan anatomi. 1. Pembedahan. Metode tertua untuk memperoleh pengetahuan anatomi adalah dengan cara pembedahan, yang melibatkan pemotongan jaringan tubuh dan memeriksanya. Ini dapat terjadi baik pada tubuh yang hidup maupun yang baru-baru ini mati, melalui eksplorasi bedah dan otopsi masing-masing. Pada awal abad ke-19, sulit untuk mendapatkan subjek untuk pembedahan. Hanya tubuh penjahat. Pembedahan mereka diwajibkan oleh hukum, namun sebagai sumber ini terbukti tidak memadai. Penculikan mayat yang baru dikubur oleh pria menjadi lazim di London, Glasgow, dan Edinburgh. Pekerjaan yang menguntungkan meningkatkan publik kemarahan dibangkitkan, terutama ketika pembunuhan dilakukan untuk mendapatkan tubuh untuk dijual, seperti di episode Burke dan Hare yang terkenal di Edinburgh. Pengungkapan di persidangan mereka pada tahun 1828 adalah akhirnya bertanggung jawab atas Undang-Undang Anatomi tahun 1831 yang mengatur perilaku sekolah anatomi dan mengizinkan penggunaan tubuh yang disumbangkan untuk pembedahan. 2. Mikroskop optik. Metode ini menggunakan mikroskop elektron untuk mempelajari anatomi mikroskopis sel dan jaringan yang menghubungkan dengan studi biologi molekuler. 3. Inspeksi anatomi permukaan. Metode-metode ini berhubungan dengan hubungan landmark superficial dengan struktur yang lebih dalam di tubuh. Inspeksi mengungkapkan tonjolan otot saat berkontraksi, denyut arteri dan jalannya vena, dan posisi penonjolan tulang. Palpasi, manipulasi, dan perkusi adalah metode yang digunakan dalam anatomi permukaan untuk mengungkapkan masing-masing konsistensi struktur dalam, pergerakan sendi, dan batas-batas rongga yang berisi udara atau padat organ. Sambil mendengarkan dengan stetoskop, auskultasi menemukan organ seperti jantung. Yang keempat, endoskopi. Ini adalah pengenalan instrumen yang membawa sistem optik yang dapat dihubungkan ke kamera video untuk memvisualisasikan bagian dalam rongga seperti perut atau organ berongga seperti perut atau kandung kemih atau bagian dalam sendi. Yang kelima, USG. Metode ini menghasilkan gambar struktur dalam tanpa iridasi dan secara rutin digunakan untuk mempelajari janin dalam kehamilan. Itu menunjukkan sebagian besar organ dalam tetapi tanpa banyak detail. Yang keenam, anatomi radiografi. Sinar X menunjukkan sistem kerangka dan juga menunjukkan organ berongga ketika diisi dengan udara yang tidak tembus cahaya atau dengan zat yang tidak tembus sinar. Yang ketujuh, computed tomography atau CT. Metode ini menggunakan sinar X dan menghasilkan irisan pada kedalaman dan bidang tertentu dari berbagai benda, bagian, dan daerah. Yang ke-8, pencitraan resonansi magnetik atau MRI. MRI adalah eksitasi magnetik molekul hidrogen jaringan tanpa iradiasi dan juga memungkinkan bagian dari setiap ketebalan yang diinginkan pada setiap kedalaman dan di setiap bidang area tubuh, tetapi tetap menjadi prosedur yang panjang. Variasi dalam anatomi manusia. Manusia pada dasarnya serupa, tetapi ada variasi terus-menerus dari standar pola dalam detail yang tidak penting. Kami bervariasi secara lahiriah
dalam tinggi dan warna, dan secara internal di sana. Mungkin perbedaan kecil dalam susunan saraf dan pembuluh darah, saluran empedu, dan bronkus, tapi seperti katalog umum. Item 2 bibir, merah acuh tak acuh. Item 2 mata, dengan tutup untuk mereka. Item 1 leher, 1 dagu, dan seterusnya. Selalu benar, jadi arteri femoralis atau otot biceps selalu berada di tempat yang kita harapkan. Terkadang ada kesalahan yang lebih parah, yang menunjukkan kegagalan atau salah arah perkembangan normal, seperti tidak adanya bagian atas seluruh anggota badan atau langit-langit mulut sumbing. Sejarah anatomi. Beberapa naluri anatomi prasejarah terlihat dari akurasi ukuran yang luar biasa dan gambar gua menunjukkan kenalan dengan struktur yang mendasarinya. Orang Mesir memiliki tubuh pengetahuan yang berasal dari pembalseman, berbagai prosedur, bedah, dan ramalan ritual menggunakan jeroan hewan. Namun, kepada orang Yunani, kita berhutang gagasan tentang struktur sebagai bahan untuk penyelidikan yang disengaja. Anatomi permukaan luar biasa dari patung Yunani berbicara sendiri, dan berbagai operasi seperti trapping untuk cedera kepala adalah hal biasa. Aristoteles dan Hippocrates adalah nama besar dari periode ini. Hippocrates bekerja dari sudut pandang bedah praktis hubungan dengan luka, patah tulang, dan dislokasi. Aristoteles yang mendirikan anatomi komparatif tidak mempraktikkan pembedahan manusia, tetapi membuat banyak pengamatan akurat hewan dewasa dan embrio. Variasi dalam anatomi manusia. Manusia pada dasarnya serupa, tetapi ada variasi terus-menerus dari standar pola dalam detail yang tidak penting. Kami bervariasi secara lahiriah dalam tinggi dan warna, dan secara interval di sana. Mungkin perbedaan kecil dalam susunan saraf dan pembuluh darah, saluran empedu, dan bronkus. Tapi seperti katalog umum, item 2 bibir merah acuh tak acuh, item 2 mata dengan tutup yang untuk mereka, item 1 leher, 1 dagu, dan seterusnya selalu benar. Jadi arteri femoralis atau otot biceps selalu berada di tempat yang kita harapkan. Terkadang ada kesalahan yang lebih parah yang menunjukkan kegagalan atau salah arah perkembangan normal, seperti tidak adanya bagian atau seluruh anggota badan atau langit-langit mulut sumbing.